Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Lolos bersama saya Zainal Arif Subakti. Kali ini kita akan mempelajari materi aritmatika terakhir ya. Untuk bagian aritmatika ini pada bagian penalaran numerik, yaitu persen dan desimal. Untuk teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya, silahkan untuk klik link di atas. Di atas ada materi TIU lainnya dari penalaran verbal maupun dari penalaran numerik. Nah, oke, langsung saja kali ini kita masuk ke dalam materinya, persen dan desimal. Ya, persen aritmatika ya, yaitu bagiannya ada salah satunya adalah persen atau per 100 adalah suatu pecahan dengan penyebut 100 ya, dengan penyebut 100. Ini typo, mohon maaf. Saya tutup dulu. Dengan penyebut 100. 100. Ya, dengan penyebut 100 yang dinotasikan dengan simbol persen atau 0 garis miring 0 ya. 35% ya, 35 dengan simbol itu dibaca dengan 35%, yang berarti 35 per 100 ya. Jadi kalau ada disebutkan 35%, berarti pada keseluruhan bagian itu terdapat 35 bagian dari 100 bagian atau 35 per 100. Misalkan contoh, saya mempunyai suatu lingkaran utuh. Ya. Kemudian dibagi menjadi 4 bagian ya, kita anggap sama besar ya. Nah, kemudian yang saya arsir salah satu bagian, hanya salah satu bagian. Ini berapa persen? Nah, kita lihat bahwa satu lingkaran ini dibagi menjadi 4. Satu lingkaran dibagi menjadi 4. Untuk mengetahui berapa persennya, satu bagian penuh itu adalah 100 ya. Kita akan mencari 100. Padahal yang dilingkari itu adalah yang diarsir itu 1/4 bagian. 1/4 bagian itu berapa persen? Kita bagikan saja. Kita kalikan 100 dibagi dengan 4, kemudian dikali 1. 100 dibagi 4 berapa? 25 dikali 1, 25, berarti 25 per 100 atau 25%. Nah, kalau yang diarsir 2 bagian berapa? Ya, kita tinggal tuliskan saja. Yang diarsir 2 bagian. Dari berapa bagian? Dari 4 bagian. Itu ya. Dikalikan dengan 100%. Nah, ini saya rubah lagi dari yang tadi biar semakin kaya. Berapa jadinya? 100-nya bisa dibagi 4, jadinya 25 dikali dengan 2, hasilnya adalah 50% atau 50 per 100. Gitu ya. Jadi persen itu adalah per 100. Kalau tidak dibagi 4 bagaimana? Oke. Sekarang yang lebih susah lagi. Saya punya suatu persegi dibagi menjadi 5 bagian. Di sini saya yang diarsir itu adalah 3 bagian. 3 bagian itu berapa persen? Langsung kita tulis, bagian yang diarsir adalah 3 per keseluruhan bagiannya berapa? 5 dikali dengan 100
persen. Itu ya. 100 dibagi 5 20. 20 dikali 3 60 per 100 atau 60 persen. Itu ya. Jadi yang diarsir itu adalah 60%. Itu ya, bisa ya menentukan persentase gampang. Ya, tapi nanti untuk soal-soalnya kemungkinan soalnya sudah berupa soal cerita. Jadi ya agak rumit sedikit, tapi ketika dasarnya paham ya kita pasti bisa. Kemudian jika ditanya suatu baju, itu baju harganya 75.000. 75.000 kenapa jadi persen? 75.000 rupiah. Ya. Kemudian di toko tersebut terdapat diskon sebanyak 30%. 30%. Berapakah harga yang dibayarkan ketika kita akan membeli baju tersebut? Kita hitung dulu 30%-nya itu berapa. Itu ya, dari 75.000. Caranya gimana? Caranya 30 per 100 dikali 75.000. Nolnya bisa dicoret. Ya, 750 dikali 3. Kita lupakan nolnya. Kalau perkalian lupakan nolnya. Kita langsung 75 dikali 3. 15, 1. 7 kali 3, 20. 1, 20, 2. 2, 2, 5. Nolnya dimasukkan. Ada 2, 1, 2. 22.500. Karena diskon berarti pengurangan harga. Jadi berapa yang dibayarkan? 75.000 dikurangi diskonnya 22.500. Hasilnya adalah 0,05. 4 dikurangi 2 2. 7 kurangi 2 5. 52.500. Gitu ya. Jadi kalau ditanyakan berapa persen dari harga, itu berarti kita tinggal kalikan saja persentasenya dengan harganya. Kalau diskon, hasil dari mencari persentasenya tinggal dikurangkan ke harga aslinya. Kalau bunga, ya berarti kita hitung itu ditambahkan. Contoh misalkan yang bunga, ini yang nambah gimana nambah? Oke. Bunga. Ya. Kita menabung, misalkan menabung di bank sebanyak 135.000. Ya. Pada bank tersebut setiap 1 bulan terdapat diperoleh bunga sebesar 5%. Jadi saldo kita pada bulan pertama berapa? Kita hitung 5% itu berapa? 135.000 dikali 5 per 100. Nolnya dicoret. 135 dikali dengan 5. Nolnya diabaikan. 5, 2. 5 kali 3. 15 tambah 2 17. 1 5 kali 1 5 tambah 1 6. 675. Nolnya diturunkan. Jadi 6.750. Jadi saldonya berapa? 135.000 ditambah 6.750. Hasilnya berapa? 0,571 141.750.000. Ya. Bacanya malah
ngawur ya, Rp141.750, kebalik tadi bacanya itu ya. Begitu untuk persentase itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke desimal. Nah, desimal ini adalah suatu bentuk bilangan yang diperoleh dari pembagian bilangan dengan bilangan lain yang memiliki nilai lebih besar. Kalau pecahan ya berarti penyebutnya lebih besar. Contohnya 1/5. Nah, ini kalau dihitung akan menjadi suatu bilangan desimal gitu. Kita coba hitungnya 1/5. 1 dibagi 5. Karena tidak bisa berarti 0, di sini 10 dibagi 5 2 ya 0, berarti 0,2. 1/5 sama dengan 0,2. Nah, bilangan ini yang ada koma-komanya itu adalah contoh dari bilangan desimal. Jadi yang digunakan untuk membagi itu lebih besar. Nah, tujuannya apa ketika kita mengetahui bilangan desimal ini? Kita pasti nanti menemukan soal-soal yang bentuknya desimal. Nah, desimal ini bisa kita rubah ke bentuk pecahan untuk mempermudah. 0,2 dijadikan pecahan berapa? Kok nggak ada 1/5 kira-kira jadi pecahan gimana? 0,2 itu sama juga dengan 2/10. Dari mana saya tahu 2/10? Gini triknya. 2 saya ambil dari angka utama ini 2, ya. 2 di atas. 10 saya dapatkan dari menggeser 1 koma. Komanya geser ke kanan jadi dibagi 10. Contoh bilangan lain, nanti di screenshot ya kalau misalkan kurang ini. Contoh yang bisa dirubah menjadi pecahan. 3,14 bilangan pi itu kalau dijadikan pecahan berapa? Tuh ya. Berarti kita tuliskan bilangannya semuanya yang ada 314 per. Berapa pernya? Kita lihat 1 2. Nah, komanya 2 kali geser sampai bilangan terakhir. Berarti 1 nolnya 1 2. Tuh, 314 per 100. Contoh lainnya 2,6 sama dengan berapa? 2,6 berarti ada 2 sama 6 per. Kita menggeser koma sebanyak 1. 1 kali tok menggeser komanya berarti per 1 dengan 0 jumlahnya 1/10. 2,6 itu adalah 26 per 10. Kalau 0, ada 0,0003. 0,0003. Tuh. Ada angka 3 yang bukan 0 itu hanya angka 3 gitu ya. Berarti kita tuliskan langsung 3 di sini. Nah, terus berapa pernya? Pernya kita geser komanya 1 2 3 4. Jadinya berapa? 1 dengan 0 jumlahnya 4. 1 2 3 4. 3/10.000. Itu ya. 3/10.000. Nah, akan sama juga dengan bilangan desimal jika dikalikan 0,05 jika dikali dengan 10 dikali 10. Kalau di sini tandanya kali, berarti kita tinggal menggeser komanya ke kanan. Kalau kali itu geser komanya ke kanan. Jadinya geser koma kanan. Jadi 0,5. 0 yang ini nggak kok ditulis hilang gitu ya, karena tidak ada 0 koma itu ya. Yang di depannya koma itu hanya ada 1 0 kalau depannya 0 ya. Lah kalau dibagi bagaimana? Dibagi 0,375 dibagi 100. Nah, kalau pembagian berarti komanya geser ke
kiri. Gitu. Sebanyak apa? Sebanyak jumlah nolnya. Di sini dibagi nolnya 2, berarti kita geser ke kiri 2 kali, 1 2 itu ya. Komanya ada di sebelah sini, berarti selain itu adalah 0. Sebentar, bisa kayak gini. Selain itu adalah 0. Ini ada 0 0, berarti berapa? Ini 0,375 dibagi 100, 0,00375. Karena komanya sudah geser, berarti ini hilang. Ya, itu saja untuk materi desimal dan persen. Nanti kita setelah ini akan masuk ke dalam latihan soal dari aritmatika. Tentu saja soalnya lebih susah gitu, karena bersifat hot, jadi banyakkan soal cerita. Tapi ketika kita paham dasarnya, saya kira akan mudah mengerjakannya dan cepat ya, tepat apa yang harus dihitung gitu. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.